Pemirsa, peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap 1 Juni menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Namun, cita-cita besar pendiri bangsa untuk menjadi negara maju masih jauh dari kata ideal, mengingat korupsi masih merajalela. Ketika ditemui tadi pagi di Denpasar usai menghadiri hari lahir Pancasila ke-80 tahun 2025 di lapangan Puputan Margonda Renon, Ketua Bali Corruption Watch BCW Putu Wirata Dwikora mengatakan terkait peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025, BCW merefleksi bahwa cita-cita luhur pendiri bangsa adalah berdasarkan Pancasila, namun implementasi di lapangan masih belum baik. Karena menurut Wirata Dwikora, hingga kini korupsi masih merajalela, apalagi pelanggaran HAM, kriminalitas aktivis, perbedaan pendapat masih mengancam. Dilihat dari kondisi tersebut, bangsa yang bebas korupsi masih belum tercapai sesuai cita-cita pendiri bangsa yang sejalan dengan Pancasila. Terlebih menurut Wirata Dwikora, di Provinsi Bali masih ditemui tindak korupsi. Untuk itu ia berharap kepada Presiden RI menindak tegas para koruptor. Jadi kalau dilihat dari praktek itu memang kita masih belum mencapai cita-cita yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sesuai Pancasila. Bahkan banyak undang-undang yang eksistensinya tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya undang-undang tentang energi pertambangan, eksploitasi alam, yang harusnya itu untuk melindungi lingkungan, keselarasan lingkungan, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kita membaca berita, korupsi di pertambangan itu besar sekali ya. Korupsi timah, sampai dihitung sempat kemarin dengan dampak kerusakannya sampai 300 triliun. Jadi kalau dilihat dari apa yang ada sekarang kenyataannya, dengan cita-cita Pancasila itu sangat jauh dari ideal. Korupsinya masih berlangsung ya, beberapa kasus diungkap oleh kejaksaan. Kasus-kasus yang walaupun relatif kecil dibandingkan yang muncul secara nasional. Tapi karena APBD-nya kecil, sejumlah itu pun juga jadi besar. Misalnya 6 miliar, 10 miliar yang dikorupsi, atau 1 miliar oleh kepala desa. Itu kan jumlah yang besar sekali, karena anggaran 1 miliar dikorup 1 miliar kan habis ya. Nggak ada yang untuk masyarakat. Nah, artinya situasi yang ada sekarang ini adalah ekses dari pemerintahan yang kurang tegas menindak koruptor. Kemudian, dan itu harus mulainya dari presiden memang. Kalau presidennya tidak tegas, otomatis jaksa agungnya juga tidak tegas. Apalagi kalau jaksa agung dikendalikan oleh Pak Presiden, Kapolri dikendalikan presiden, KPK dikendalikan presiden. Tentu ke bawah itu secara struktural, ya hasilnya seperti kita lihat sekarang ini, indeks persepsi korupsi kita menjadi turun. Jadi apa yang terjadi di daerah itu adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh penguasa tertinggi di pusat, yaitu presiden. Nah, kita berharap Presiden Prabowo sekarang ini dengan koalisi yang begitu kuat sebenarnya mulai menggebrak dengan apa yang beliau sampaikan ketika pidato, mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Jadi nggak perlu ke Antartika, yang ada di sekitar di Indonesia aja diberantas dulu. Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun 2024 yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia (TI) mengalami peningkatan dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115. Indrawan, Bali TV.